Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati panitia HIPSIS, pada kesempatan ini kami mahasiswa pasca sarjana UIN Syarif Maulana Yusuf Banten ingin mempresentasikan Maqasid Syariah atas praktek pasar modal syariah di Indonesia. Keberadaan pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah mutlak diperlukan. Hal ini dalam rangka mewujudkan tujuan syariah atau maqasid syariah. Para ahli fikih berpendapat bahwa suatu saham dapat dikategorikan memenuhi prinsip syariah apabila kegiatan perusahaan yang menerbitkan saham tersebut tidak tercakup pada hal-hal yang dilarang dalam syariah Islam. Prinsip keterbukaan atau disclosure prinsip dalam pasar modal syariah sangat penting dalam hal pengembangan pasar modal syariah untuk memberikan rasa aman, bagi investor dalam bertransaksi dan memberikan keyakinan bahwa perusahaan atau emiten menggunakan dana dalam usaha yang tidak bertentangan dengan syara. Oleh karena itu, prinsip keterbukaan dalam pengembangan pasar modal syariah sangat dibutuhkan dalam rangka eksistensi dan kelangsungan pasar modal syariah di Indonesia. Ini yang menjadi pokok dasar kita dalam mengelola maqasid syariah atas praktik pasar modal syariah di Indonesia. Tentunya untuk mengetahui bagaimana praktek-praktek menjalankan maqasid syariah, ini ada prinsip dasar pasar modal yang mana definisi pasar modal sesuai dengan Undang-Undang 895 tentang pasar modal, ada kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Kenapa kita harus mendalami maqasid syariah? Di sana kita tentunya harus bisa mengetahui apa penyebab haramnya produk di pasar modal syariah dan akad yang digunakan di pasar modal syariah. Ini ada beberapa poin yang menjadi bekal kita sekalian. Yang pertama, la zatih, yaitu efek yang diperjualbelikan harus merupakan presentasi dari barang dan jasa yang halal. Jadi jasa dan barang itu menjadi awal daripada transaksi kita, itu harus sumbernya harus halal. Makanya la zatih. Yang kedua, li ghairih. Di li ghairih ini ada beberapa poin-poin yang bisa kita jelaskan, yaitu tatulis, adanya keterbukaan atau transparansi informasi
larangan informasi yang menyesatkan. Jadi kalau sumbernya ini sudah wahmun, sudah tidak jelas, ini menjadikan ligoirih, itu tadlis. Takrir yaitu larangan terhadap transaksi yang mengandung ketidakjelasan objek yang ditransaksikan. Ada manipulasi data ataupun barang sehingga objeknya tidak jelas, baik dari sisi pembelian maupun sisi penjualan. Jadi sama-sama kedua belah pihak itu merahasiakan, menyimpan, mungkin ini barang yang baik dicampur dengan barang yang jelek. Nah, di sana ada riba fadli, larangan atas tukar efek sejenis dengan nilai nominal yang berbeda, itu jelas nggak boleh. Ada riba nasiah, larangan atas perdagangan efek fiskal income yang bukan representasi dari ain. Riba jahiliyah, nah ini banyak sekali merebak pada kalangan masyarakat, yaitu larangan atas short selling yang menetapkan bunga atas pinjaman. Baru pinjam berapa lama sudah bengkak nilainya. Nah, kemudian tidak kalah penting tidak sah akad. Nah, itu tadi masih ada bayi najasi ikhtiar. Nah, sekarang kita kupas yang tidak sah akad, yaitu rukun syarat larangan atas semua investasi yang tidak dilakukan secara spot langsung. Kalau di bahasa al-hadis itu HA wa HA, itu jelas menjadi tidak sah karena akadnya tidak tepat. Ta'aluk yaitu transaksi yang statementnya dikaitkan dengan transaksi lainnya. Menjual saham dengan syarat, harusnya tanpa syarat, tapi ini dipersyaratkan. Nah, kemudian yang lain two in one. Nah, two in one ini gayanya gaya ini marketing yang bagus, itu sebenarnya menyesatkan, ada efek-efek yang tidak sah dalam akadnya. Kemudian akad-akad yang dipakai di pasar modal syariah itu ada ijroh, ada kafalah, ada mudharabah, ada wakalah. Nah, kami ingin mengekspos dua saja barangkali. Ijroh, perjanjian akad di mana pihak yang memiliki barang atau jasa, pemberi sewa atau pemberi jasa, berjanji kepada penyewa atau pengguna jasa untuk menyerahkan hak penggunaan dan pemanfaatan atas suatu barang dan atau memberikan jasa yang dimiliki pemberi sewa atau pemberi jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewaan atau upah ujroh tanpa diikuti dengan beralihnya hak atas pemilikan barang. Nah, ini memberatkan partner dagangnya. Kemudian kafalah, perjanjian akad di mana pihak penjamin, kafil atau guarantor sebagai pemberi garansi memberikan jaminan kepada pihak yang dijamin untuk memenuhi kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak lain. Nah, ini akan memberikan beban-beban pada yang lain. Kemudian ini langsung ke kesimpulan karena pendeknya waktu yang diberikan untuk kami presentasi. Dalam kesempatan ini terkait dengan muqasid syariah. Pertama, keberadaan pasar modal syariah sangat bermanfaat dalam perekonomian untuk mendorong praktisi usaha umat Islam dalam pasar modal yang sesuai dengan syariat. Perkembangan ekonomi suatu negara juga tidak mungkin lepas dari perkembangan pasar modal. Selain itu, umat Islam memerlukan pasar modal yang aktivitasnya sejalan dengan prinsip syariah. Pasar modal syariah berbeda dengan pasar modal konvensional. Saham yang diperdagangkan pada pasar modal syariah berasal dari emiten atau perusahaan yang memenuhi kriteria syariah. Obligasi yang diterbitkan pun harus menggunakan prinsip syariah seperti mudharabah, musyarakah, ijroh, istisna,
dan murabahah. Selain saham dan obligasi syariah yang diperjualbelikan pada pasar modal syariah adalah reksadana syariah yang merupakan sarana investasi campuran yang menggabungkan saham dan obligasi syariah dalam satu produk yang dikelola oleh manajer investasi. Kemudian yang kedua, poin 2 dalam kesimpulan ini penting, muqasid syariah sebagai tujuan dibalik adanya serangkaian aturan-aturan telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus menjadi sentral fokus rujukan kita. Tujuan tersebut adalah untuk mendatangkan kemaslahatan, tidak hanya manfaat, lebih dari manfaat karena maslahat itu terukur, tidak melewati israf dan mencegah kemudaratan bagi manusia. Semua aspek dalam kehidupan individu muslim harus mengarah pada tercapainya kemaslahatan seperti yang dikehendaki dalam muqasid syariah. Menurut pandangan muqasid syariah, pasar modal syariah di Indonesia sudah termasuk kategori syariah. Jadi jangan khawatir, siapapun yang akan belanja di pasar modal syariah Indonesia itu sudah masuk dalam kategori syariah. Nggak usah diragukan lagi. Walaupun tidak bisa dikatakan 100% syariah, tetapi para regulator berusaha untuk selalu berada di jalan yang benar demi kemaslahatan para pelaku ekonomi syariah. Dikatakan tidak sesuai dengan muqasid syariah apabila melanggar undang-undang yang telah diterbitkan oleh Bapepam dan LK serta fatwa DSN MUI. Contohnya seperti maisir, horor, riba, dan adanya manipulasi. Dalam pandangan muqasid syariah, pasar modal syariah baik dari segi produk dan investasinya sudah bisa memenuhi muqasid dari segi agama dan harta, walaupun belum bisa dikatakan 100% memenuhi, tetapi hampir 80% sudah bisa dikatakan maslahah dan terhindar dari apa yang telah dilarang agama dan undang-undang yang telah dibuat oleh Bapepam dan LK serta fatwa DSN MUI. Saya rasa demikian dari kami. Mudah-mudahan muqasid syariah ini bisa mewarnai semua transaksi ataupun di dalam kita menjalankan entrepreneur di negara kita dimanapun kita berada. Demikian, mudah-mudahan manfaat dan barokah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.